Dalam keputusan tata letak, perlu ditentukan penempatan departemen, kelompok kerja dalam departemen, stasiun kerja, dan titik pengadaan persediaan dalam sebuah fasilitas produksi. Tujuannya adalah mengatur elemen ini untuk memastikan alur kerja yang lancar dalam sebuah pabrik atau pola kesibukan tertentu dalam sebuah organisasi jasa. Pengertian tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas adalah suatu perencanaan yang terintegrasi dari aliran atau arus komponen-komponen suatu produk, barang, dan/atau jasa di dalam sebuah sistem operasi, manufaktur dan atau non-manufaktur, guna memperoleh interrelasi yang paling efektif dan efisien antara pekerja, bahan, mesin, dan peralatan serta penanganan dan pemindahan bahan, barang setengah jadi dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Tujuan perencanaan dan pengaturan tata letak fasilitas. Menaikkan output produksi. Mengurangi waktu tunggu, delay. Mengurangi proses pemindahan bahan, material handling. Selanjutnya kita akan membahas kasus-kasus dengan menganalisis keseimbangan lini perakitan dalam jumlah minimal stasiun kerja untuk kegiatan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen operasional. Kali ini kita akan membahas materi tentang tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas ini banyak digunakan oleh berbagai perusahaan, khususnya manufaktur, untuk menentukan bagaimana cara mengefisiensikan proses produksi. Di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis tata letak fasilitas seperti work center, lini perakitan, dan assembly point. Kemudian tata letak proyek kita akan pelajari, job center juga. Selanjutnya kita akan melakukan analisis tentang bagaimana cara menentukan dan menyeimbangkan lini perakitan. Sebenarnya materi kali ini adalah lanjutan dari manajemen proyek, di mana kita akan melihat susunan aktivitas yang disusun sedemikian rupa untuk menyeimbangkan lini perakitan. Oke, kita lihat video berikut ini. Saya akan menjelaskan materi tata letak fasilitas. Di sini saya akan memperkenalkan ada 4 format tata letak fasilitas yang paling umum. Tata letak fasilitas ini merupakan format pengaturan departemen dalam fasilitas yang digambarkan sebagai pola umum aliran kerja berdasarkan tipe dasar work center, lini perakitan, tata letak proyek, dan satu tipe yang sifatnya hibrid, yaitu sel manufaktur. Yang pertama yaitu work center. Work center ini juga disebut sebagai tata letak job shop, di mana sering dikenal juga sebagai tata letak fungsional atau functional layout. Work center ini adalah sebuah format di mana perusahaan meletakkan peralatan yang fungsinya serupa, kemudian dikelompokkan bersama-sama. Misalnya, seluruh mesin bubut ditempatkan dalam satu area dan seluruh mesin cap ditempatkan di area yang lain. Satu suku cadang yang sedang dikerjakan kemudian berpindah dari satu area ke area yang lain berdasarkan urutan operasi yang telah ditentukan dengan melewati mesin di masing-masing area sesuai dengan urutan operasi. Jadi jenis tata letak ini umumnya diterapkan seperti di industri rumah sakit, misalnya area-area yang di dalamnya ditunjukkan untuk jenis perawatan medis tertentu seperti bangsal bersalin, unit perawatan intensif atau ICU. Jadi pasien ini melewati fasilitas-fasilitas yang telah didesain tata letaknya, sehingga dalam satu ruangan itu dikelompokkan
peralatan yang fungsinya sama. Jadi itu yang pertama ya, work center. Kemudian tata letak yang kedua yaitu lini perakitan atau assembly line. Assembly line sering juga disebut sebagai flow shop atau flow shop layout atau tata letak produk layout. Jadi lini perakitan ini adalah tata letak di mana peralatan atau proses kerja diatur menurut tahap-tahap pembuatan produk. Akibatnya, jalur untuk tiap bagiannya berbentuk garis lurus. Lini perakitan untuk sepatu contohnya, dan pabrik kimia juga, dan pencucian mobil, semua itu adalah contoh produk layout atau lini perakitan. Selanjutnya, tata letak sel manufaktur atau sering disebut manufacturing cell, di mana perusahaan mengelompokkan mesin-mesin yang berbeda untuk mengerjakan produk yang memiliki bentuk atau kebutuhan pemrosesan yang serupa. Sel manufaktur berupa atau mirip dengan work center karena selnya didesain untuk melaksanakan serangkaian proses tertentu dan serupa dengan lini perakitan karena selnya ditujukan bagi produk dengan jumlah yang terbatas. Selanjutnya yang ketiga adalah tata letak proyek atau proyek layout. Di sini produknya berdasarkan jumlah atau beratnya tetap berada pada satu lokasi karena tata letak proyek ini peralatan-peralatan atau produknya ini merupakan produk dalam jumlah besar atau berat seperti pembangunan jembatan atau jalan layang atau tol, maka produknya itu berada dalam satu lokasi. Jadi peralatannya lah yang dipindahkan. Peralatan manufaktur ini dipindahkan ke tempat produk diproduksi, bukan sebaliknya, bukan produk yang dipindahkan ke lokasi pabrik. Contohnya misalnya konstruksi pembuatan film, itu menggunakan tata letak proyek. Banyak fasilitas manufaktur yang terdiri atas kombinasi dari dua jenis tata letak ini. Contohnya satu area produksi yang sudah ada mungkin diatur sebagai work center, sementara lainnya menggunakan lini perakitan. Jadi bisa dikombinasi. Tata letak proyek ini bisa mengkombinasikan work center dan lini perakitan. Pada sesi kali ini, kita akan memulai pembahasan tentang tata letak fasilitas, sebuah konsep penting dalam manajemen operasional. Tata letak fasilitas menjadi fondasi yang memengaruhi efisiensi alur kerja, produktivitas, dan penggunaan sumber daya di setiap organisasi, baik itu di sektor manufaktur maupun jasa. Bayangkan sebuah pabrik besar, seperti pabrik otomotif, di mana setiap komponen kendaraan harus diproses melalui berbagai tahap perakitan. Jika penempatan mesin, bahan, dan pekerja tidak diatur dengan baik, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk akan meningkat secara signifikan. Hal inilah yang membuat perencanaan tata letak menjadi sangat penting. Tata letak fasilitas dapat didefinisikan sebagai perencanaan terintegrasi tentang bagaimana elemen-elemen seperti pekerja, bahan, mesin, dan peralatan diatur dalam sebuah sistem operasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan aliran kerja yang efisien, sehingga semua elemen dapat berfungsi secara optimal. Dalam proses produksi, tata letak ini mencakup bagaimana bahan baku bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya, bagaimana pekerja berinteraksi dengan peralatan, dan bagaimana produk akhir diproses hingga siap untuk didistribusikan. Ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai dalam perencanaan tata letak fasilitas. Meningkatkan output produksi. Dengan tata letak yang efisien, proses kerja menjadi lebih lancar, sehingga jumlah produk yang dihasilkan dapat meningkat tanpa menambah biaya yang signifikan. Mengurangi waktu tunggu, delay. Tata letak yang baik memastikan bahan baku dan produk setengah jadi tidak mengalami keterlambatan
saat dipindahkan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Hal ini juga mengurangi waktu tunggu pekerja atau alat berat, meminimalkan proses pemindahan bahan, material handling. Penempatan yang strategis mengurangi jarak dan frekuensi pemindahan bahan, sehingga biaya operasional dapat ditekan dan waktu produksi menjadi lebih singkat. Tata letak fasilitas yang baik menjadi kunci untuk memastikan alur kerja yang efisien dan produktivitas yang optimal. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan menjelajahi berbagai jenis tata letak fasilitas yang umum digunakan di berbagai industri. Jenis tata letak yang dipilih sangat bergantung pada kebutuhan spesifik dari organisasi, jenis produk atau layanan yang dihasilkan, serta skala operasi. Ada 4 jenis tata letak utama yang sering digunakan dalam berbagai industri, masing-masing dengan karakteristik, kelebihan, dan kekurangan tersendiri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tata letak work center, yang juga dikenal sebagai tata letak job shop atau functional layout. Tata letak ini mengelompokkan peralatan atau fungsi serupa di satu area tertentu. Misalnya dalam rumah sakit, laboratorium diagnostik ditempatkan di satu area, sementara radiologi berada di area lain. Di bengkel kendaraan, semua alat yang berhubungan dengan perbaikan mesin dikelompokkan bersama, terpisah dari area pengecatan. Kelebihan: fleksibilitas tinggi, sehingga dapat menangani berbagai jenis produk atau layanan. Cocok untuk produksi dalam jumlah kecil dan bervariasi. Kekurangan: waktu pemindahan bahan cenderung lebih lama, karena produk harus berpindah dari satu departemen ke departemen lain yang sering berjauhan. Yang kedua adalah tata letak lini perakitan, atau sering disebut flow shop layout. Tata letak ini dirancang untuk mengatur aliran kerja secara berurutan sesuai dengan tahapan pembuatan produk. Contohnya, di pabrik otomotif, mobil dirakit melalui serangkaian stasiun kerja yang diatur dalam satu garis lurus. Setiap stasiun memiliki tugas spesifik, seperti memasang mesin, pintu, atau roda. Kelebihan: sangat efisien untuk produksi massal. Waktu pemrosesan lebih cepat karena alur kerja yang teratur. Kekurangan: tidak fleksibel, sehingga sulit beradaptasi jika ada perubahan pada produk. Berikutnya adalah tata letak proyek. Tata letak ini digunakan ketika produk atau proyek tetap berada di satu lokasi, sementara bahan, peralatan, dan tenaga kerja dipindahkan ke lokasi tersebut. Contohnya, pembangunan jalan tol atau gedung bertingkat. Alat berat seperti crane, beton pracetak, dan pekerja ditempatkan di sekitar lokasi proyek sesuai kebutuhan. Pembuatan kapal besar di galangan kapal, di mana semua aktivitas diarahkan ke satu produk utama. Kelebihan: cocok untuk proyek berskala besar dan kompleks, memungkinkan fleksibilitas dalam pengaturan alat dan bahan. Kekurangan: pemindahan alat dan bahan memerlukan koordinasi yang baik, sehingga biaya logistik bisa tinggi. Dengan memahami jenis-jenis tata letak fasilitas, kita dapat melihat bahwa setiap jenis memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan tata letak yang tepat sangat bergantung pada jenis operasi yang dijalankan dan kebutuhan spesifik perusahaan. Sekarang mari kita bahas bagaimana merencanakan tata letak secara sistematis. Dalam dunia bisnis yang kompleks, perencanaan tata letak tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pendekatan yang digunakan harus berdasarkan data dan analisis mendalam. Salah satu metode yang umum digunakan adalah Systematic Layout Planning, atau disingkat SLP. SLP adalah pendekatan terstruktur untuk merancang tata letak fasilitas. Pendekatan ini berguna terutama ketika data numerik yang pasti terkait aliran antar departemen tidak tersedia. SLP berfokus pada hubungan antar aktivitas, di mana tata letak dirancang untuk meminimalkan jarak, waktu, dan biaya pemindahan bahan atau orang. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek-aspek seperti pola aliran kerja, kebutuhan ruang, dan interaksi antar unit. Contoh, dalam sebuah pabrik elektronik, departemen perakitan, pengujian, dan pengemasan seringkali memiliki hubungan yang erat. Dengan SLP, tata letak dirancang agar bahan yang keluar dari perakitan langsung masuk ke pengujian tanpa hambatan.
Pendekatan SLP memberikan beberapa manfaat utama. Mengoptimalkan alur kerja. Tata letak yang dirancang dengan SLP memastikan aliran kerja yang lebih lancar. Mengurangi biaya operasional. Dengan menempatkan departemen secara strategis, biaya pemindahan bahan dapat ditekan. Fleksibilitas untuk masa depan. Tata letak yang dirancang dengan pendekatan ini lebih mudah disesuaikan jika ada perubahan kebutuhan. Sebagai kesimpulan, systematic layout planning adalah pendekatan yang sangat efektif untuk merancang tata letak fasilitas, terutama ketika menghadapi kompleksitas hubungan antar aktivitas. Dengan mengikuti langkah-langkah sistematis, perusahaan dapat memastikan bahwa tata letak yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung produktivitas jangka panjang. Setelah memahami berbagai jenis tata letak dan bagaimana menyeimbangkan lini perakitan, kita tiba di pembahasan terakhir, yaitu relevansi dan manfaat dari tata letak fasilitas yang efektif. Tata letak fasilitas yang dirancang dengan baik tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga memainkan peran strategis dalam membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Dalam bagian ini, kita akan membahas manfaat utama dari tata letak yang efektif serta bagaimana relevansinya dalam dunia industri modern. Di industri modern, kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pemilihan tata letak yang tepat dapat berdampak langsung pada kelancaran aliran barang dan informasi. Tata letak yang baik akan mempermudah pergerakan material dan barang dalam proses produksi, mengurangi waktu tunggu, serta meminimalkan pemborosan sumber daya. Dengan adanya revolusi industri 4.0, kita juga dihadapkan pada tantangan baru dalam hal integrasi teknologi canggih seperti Big Data, Internet of Things, IoT, dan kecerdasan buatan. Tata letak fasilitas di masa depan tidak hanya memikirkan efisiensi fisik, tetapi juga konektivitas data yang harus terintegrasi dengan baik. Pentingnya tata letak fasilitas dalam industri modern tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengaruhnya terhadap kecepatan produksi, efisiensi biaya, serta kepuasan pelanggan sangat signifikan. Sebagai seorang manajer atau desainer fasilitas, Anda harus terus memantau perkembangan teknologi dan tren pasar untuk merancang tata letak yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.